Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Riftariana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan penjelasan serta contoh bagaimana percabangan, perulangan, array, dan function atau fungsi pada program C++. Yang pertama adalah percabangan. Percabangan sendiri adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang memungkinkan program untuk memilih tindakan yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Contoh percabangan melibatkan pernyataan if, else if, dan else. Di mana if sendiri itu berperan atau memiliki nilai true, else if itu memiliki nilai true, sedangkan else itu memiliki nilai false. Seperti di sini, saya sudah memiliki contoh program menu minuman di mana terdapat variabel pilihan dan harga. Nah, if di sini artinya jika memilih nomor 1, maka program akan menampilkan bahwa Anda memesan kopi. Seperti di sini, bahwa nomor 1 itu kopi. Lalu else if pilihan nomor 2 dan 3 juga sama seperti nomor 1, program akan menampilkan apa yang Anda pilih pada pilihan nomor 2 dan 3. Sedangkan pada else di sini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, else bernilai false. Jadi di mana saat kita memilih selain pilihan 1, 2, atau 3, program akan menampilkan bahwa pesanan tidak valid. Selanjutnya ada perulangan. Perulangan memungkinkan program untuk mengulangi serangkaian instruksi atau tindakan. Dua jenis perulangan yang umum digunakan adalah for dan while. Perulangan membantu menjalankan kode secara berulang tanpa harus menulis ulang instruksi tersebut. Yang pertama ada perulangan for. Di sini saya sudah membuat contohnya, di mana program akan menampilkan nilai A yang diawali dengan 0 sampai dengan 10. Nah, karena di sini ada mendeklarasikan bahwa di sini ada A++, maka artinya dari angka 0 tersebut akan berkelipatan 1 tetapi tidak lebih dari 10. Seperti ini, ada 10 nilai yang dimulai dari 0 tetapi tidak ada yang lebih dari 10. Selanjutnya ada perulangan while. Perulangan while itu hampir sama dengan for, hanya berbeda di metodenya saja, cara penulisannya saja. Selanjutnya ada metode do while. Do while ini sebenarnya konsepnya sama saja dengan for dan while, di mana pada do while kita menerapkan perintahnya terlebih dahulu, baru rumusnya. Pada while ini menyatakan bahwa jika memilih y besar atau y kecil, maka program akan melooping, sementara jika t, program akan finish. Karena di sini menyatakan bahwa ingin mengulang y atau t, ya atau tidak. Jika y, program akan mengulang seperti ini. Sementara jika t, program akan finish. Seperti itu contohnya. Selanjutnya ada array, di mana array sendiri adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai yang serupa atau sejenis dalam satu variabel. Setiap elemen dalam array dapat diakses menggunakan indeks numerik. Ada pula beberapa jenis-jenis array, yaitu array 1 dimensi, 2 dimensi, array multidimensi, array dinamis, array char, array boolean, dan array STL atau standar template library. Tapi di sini saya akan mengambil contoh yaitu array 1 dimensi. Perlu diingat
bahwa penulisan atau pembacaan indeks pada array menggunakan awalan 0. Seperti di sini saya sudah menyiapkan nama dan nilai, di mana nama mempunyai 3 indeks array dan nilai mempunyai 4 indeks array. Pada nama, 3 indeks tersebut berisi Dava, Arifta, dan Eriana. Pada nilai 70, 80, 90, dan 100. Di mana di sini saya akan memanggil indeks dari array-array tersebut. Yang pertama, pada nama saya akan memanggil indeks ke-0, dan pada nilai saya akan memanggil indeks ke-3. Di sini program akan menampilkan bahwa Dava 100, di mana Dava sendiri adalah indeks ke-0 dari nama, dan 100 adalah indeks ketiga dari nilai. Jadi Dava itu 0, Arifta itu 1, Eriana itu 2, dan 70 itu 0, 81, 90 itu 2, dan 100 itu 3. Lalu yang terakhir ada function. Function atau fungsi adalah blok code yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi dapat dipanggil atau dieksekusi di berbagai bagian program untuk menghindari pengulangan kode dan memudahkan pemeliharaan. Fungsi biasanya terdiri dari menerima output, melakukan operasi tertentu atau proses, dan mengembalikan output. Nah, di sini saya sudah menampilkan contoh kalkulator sederhana, di mana kita akan memasukkan void atau fungsinya terlebih dahulu, baru nanti di bawahnya kita akan mendeklarasikan input dan outputnya. Nah, void ini berperan sebagai proses. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan, terdapat input, proses, dan output. Void ini berperan sebagai proses. Nah, lalu bagaimana dengan input dan outputnya? Input dan outputnya kita deklarasikan di bawah, di mana di sini inputnya kita akan memasukkan angka pertama dan angka kedua, di mana dari nilai-nilai dari angka pertama dan angka kedua akan diproses menggunakan fungsi atau void ini, dan akan menampilkan output, yaitu penjumlahan, hasil dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dari angka pertama dan angka kedua yang telah diproses oleh void di sini. Selanjutnya, di sini program akan menampilkan apakah kita ingin menghitung lagi atau tidak. Jika ya, maka program akan meminta kita untuk mengisi angka pertama dan angka kedua, lalu akan diproses kembali oleh program. Sementara jika di luar iya, maka program akan selesai. Kita ambil contoh, kita memasukkan angka pertama 2 dan 4. Maka program akan langsung menampilkan hasil dari pemrosesan angka pertama dan angka kedua, yaitu hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada kekurangan, kekeliruan, dan keterbatasan dalam pembuatan video kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.